guru saya Ustaz Afan Hendrawan dan jajaran ketua RW, teman-teman yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan tidak hanya di sini, tapi mudah-mudahan nanti bisa bertetangga di surga. Baik, tadi saya mencoba membawa kendaraan saya, berharap mobil di depan saya tidak ngerem. Jadi macet itu ternyata bukan karena padatnya mobil, tapi karena mobil di depan kita ngerem. Itu yang membuat tadi sempat kendaraan saya tidak bisa bergerak. Tadi dari Cibubur jam 8 nyampe sini setengah 10, biasanya 45 menit. Tadi saja udah kanan-kanan kiri sampai ke bahu jalan. Khawatir saya diprotes sama Ustadz Afan, karena kalau saya diprotes sama Ustadz Afan, wah itu celaka 12. Baik, ketika kita berbicara tentang perubahan itu merupakan ending dari sebuah pembelajaran. Jadi kita belajar apapun, sebenarnya yang kita harapkan dari pembelajaran itu adalah perubahan. Teman-teman kuliah, apa sih yang diharapkan? Perubahan. Perubahan apa? Status. Oh, dari siswa jadi mahasiswa. Nanti setelah lulus berubah juga statusnya. Dari mahasiswa jadi pengangguran. Jadi sarjana. Semua proses pembelajaran itu endingnya adalah perubahan. Jadi end of result dari learning, pembelajaran itu adalah change, perubahan. Baik itu perubahan knowledge, pengetahuan, ilmu, ataupun perubahan sikap, skill, keahlian. Antum kuliah di fakultas apapun, jurusan apapun, disebut belajar kita berhasil kalau terjadi perubahan. Kalau kita belajar tahsin tilawah Al-Quran, maka perubahan yang kita harapkan tidak hanya knowledge, tapi skill. Bagaimana kita melafazkan setiap huruf dengan baik dan benar. Ketika kita belajar agama juga begitu, bukan hanya knowledge gitu loh, tapi bagaimana menjadi habits, bagaimana menjadi perilaku. Nah, Ramadan pun seharusnya ending dari Ramadan itu adalah berubah. Makanya sukses dan tidaknya Ramadan sangat tergantung dari apanya? Dari perubahan yang terjadi pasca Ramadan. Umroh, kita nyebut kalau orang baru pulang umroh atau baru berangkat umroh, kita mendoakan orang yang berangkat umroh atau haji dengan doa apa? Semoga mabrur. Mabrur. Semoga mabrur itu di sana atau di sini? Di sana atau di sini? Kenapa di sini? Ya, itu. Jadi mabrur itu bukan hanya di sana, rajin sholatnya, rajin ibadahnya. Oh ya Allah, yang namanya umroh itu teman-teman, kayaknya nggak ingin tidur di hotel, nggak ingin makan di hotel, pinginnya duduk seharian di masjid. Kalau bisa nggak pingin pipis itu. Jadi kalau ya Allah kok pingin pipis gitu kan, itu menjadi sebuah udah dapat tempat nyaman gitu kan, harus keluar lagi ngambil air wudhu balik lagi, itu mendistract kenikmatan kita berada di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram.
Tetapi keberhasilan kita berangkat umrah atau haji itu bukan di sana, tapi di sini ketika pulang. Bertambah nggak sih kebaikan-kebaikan pasca haji dan umrah? Sebagaimana seorang imam pernah ditanya, wahai imam, seperti apa sholat yang khusyuk? Sang imam menjawab, sholat yang khusyuk itu dimulai dari salam sampai takbiratul ihram. Sang murid bertanya, kebalik, yang namanya sholat itu dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi sang imam mengatakan, tidak wahai anakku, karena sholat yang baik itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Endingnya apa? Perubahan. Maka hidup kita pun begitu. Apa yang terjadi dalam hidup kita, kebaikan hidup kita terlihat dari perubahan apa yang terjadi dalam diri kita. Bukan hanya berubah berat badan, santai aja. Ini mahasiswa kelihatan masih belum subur. Nanti setelah menikah subur. Ini lihat santai aja. Dulu kurus, sekarang subur. Saya pun kayak antum dulu. Saya masuk IPB 2001. Jadi sudah di Bogor sejak 2001 sampai sekarang nggak pulang-pulang. Ada perubahan apa? Nah, maka Ramadan berhasil atau tidak, sukses atau tidak tergantung perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW ketika turun dari mimbarnya, beliau mengatakan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Lalu para sahabat bertanya, aman tanya Rasulullah, engkau mengatakan amin tadi? Kata Nabi, ja'ani Jibril, barusan Jibril datang. Lalu Jibril berkata, bu'adan. Dalam riwayat yang lain dikatakan syaqiyun. Tahu syaqiyun? Tahu syaqiyun? Apa Ustaz Iskandar? Syaqiyun. Celaka. Kata malaikat Jibril, celaka. Bagi siapa? Liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Siapa saja yang mendatangi kepadanya Ramadan, datang kepadanya Ramadan, tapi Ramadan tadi tidak membuat dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Celaka. Kok bisa? Bisa nggak sih? Dia datang, Ramadan datang dalam hidup dia berpuasa di bulan Ramadan, dia beribadah di bulan Ramadan, falam yughfar lahu. Tetapi Ramadan tadi dia tidak diampuni oleh Allah. Kan harusnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban diampuni sama Allah. Itu siang. Dari subuh sampai maghrib. Dari maghrib sampai subuh, man qama ramadhan imanan wa ihtisaban, berarti sepanjang hari, dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, 24 hour 24 jam hidup kita itu sarana Allah memaafkan dosa-dosa kita. Tapi ada orang yang masuk Ramadan, datang kepadanya Ramadan, tapi Ramadan tersebut tidak menjadikan dosa-dosanya diampuni. Maka malaikat Jibril mengatakan syaqiyun, celaka. Lalu Nabi mengatakan amin. Coba yang berdoa siapa? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan siapa? Nabi Muhammad. Itu kira-kira doanya gimana? Itu super makbul, betul kan? Artinya apa? Jangan terlalu bangga ketika kita diberikan nikmat berupa Ramadan, kalau tidak terjadi perubahan dalam hidup. Sama seperti sholat. Betul kita bersyukur kita diberikan nikmat,
sholat. Tapi jangan pernah bangga kita sudah melaksanakan sholat, karena bukan itu ukurannya, khusyuk dan tidaknya itu. Kata sang imam tadi, khusyuknya sholat dilihat dari mulai salam sampai takbiratul ihram. Jadi isya kita tadi bagus atau tidak dilihat dari salamnya sholat isya sampai takbiratul ihramnya sholat subuh. Jadi kalau misalkan kita sholat, selesai sholat masih merendahkan saudara kita yang beda pendapat, masih merendahkan saudara kita yang bermaksiat, ya sama aja kalau begitu. Berarti sholatnya tidak mengantarkan perubahan dalam hidup dia. Maka syaqiyun. Nah pertanyaannya, sudah berapa kali kita memasuki Ramadan? Berapa saat? Sudah berapa kali Ramadan dalam hidup antum? Berapa kali? Belasan tahun. Nah, belasan tahun. Ada yang udah puluhan tahun. Sadapan udah berapa tahun Ramadan sadapan? 30 tahun. Berarti tambah akil balik jadi 45 tahun. Iya kan? Bertahun-tahun kita keluar masuk Ramadan. Harusnya kita seperti apa tuh? Paham ya? Itulah hakikat Ramadan, bulan perubahan. Itu yang pertama. Jadi kita harus berpikir, kita harus merenungkan, kita harus merencanakan perubahan apa yang menjadi target kita di Ramadan tahun ini. Bukan hanya status. Iya. Dari jomblo jadi bukan hanya itu. Ya walaupun boleh lah gitu. Antum semester berapa ini? Oh beda-beda. Antum semester berapa? Tingkat akhir. Itu ragu-ragu menyebutkan angka semester. Tingkat akhir. Antum berapa semester berapa? 4. Saya menikah semester 5. Melamar semester 5. Kenapa? Karena berharap ada perubahan. Nah iya betul. Jadi sejak semester 3 saya sudah bisnis, saya sudah kerja. Dan sejak semester 3 saya bilang sama orang tua saya, Pak, mulai bulan depan tidak perlu lagi mengirim uang bulanan. Kira-kira orang tua seneng nggak? Sedih. Ya, betul. Kalau bahasa sayanya, saat itu ayah bilang begini, kernaon saya jangan bapak nu ngabiayaan. Punten kalau Tominya, buat apa sih bapak yang biayain? Kata saya, enggak pak, saya mau belajar mandiri. Mulai bulan depan nggak usah lagi kirim uang bulanan. Kalau uang semesteran tolong tetap kirim. Masih gede soalnya gitu. Semesteran gitu. Iya. Maka sejak saat itu kalau saya pulang saya nggak pernah minta. Kalau saya dikasih ya saya terima. Kan pemberian. Sama semester 5 penghasilan saya mentok 500.000. Paling tinggi. Kadang 200, kadang 300 sebulan. Ya Allah. Buat kontrakan aja nggak cukup. Buat makan aja nggak cukup. Dulu saya di kampus kalau makan cukup 1.200 rupiah sekali makan. Kalau lagi ada uang dapatlah 2.000. Itu udah menu spesial. Itu pun kadang di jamak takhir atau jamak takdim di awal. Ingin ada perubahan kan gitu ya. Satu, masa sih
laki-laki terus minta sama orang tua. Padahal Nabi mengajarkan kalau laki-laki sudah dewasa, dia harus menanggung kebutuhannya sendiri. Orang tua sudah tidak punya lagi tugas bagi kita. Beda dengan perempuan sampai menikah, laki-laki sampai dewasa. Maka saya berpikir, ya Allah, gimana? Curhatlah sama guru, sama ustaz, sama mentor. Maka hati-hati memilih mentor. Mentor saya tadi komen di Instagram. Wah, gagal saya bertemu dengan Ustadz Asep. Sebenarnya nyindir gitu kan. Ustadz Asep kapan kesini? Gitu. Saya curhat sama beliau. Ustadz, gimana ya biar rizki ini dimudahkan oleh Allah? Kan simpel kan? Betul kan? Ustadz saya bilang, nikah. Belum menikah aja udah susah. Apalagi nanti nikah. Kan kalau menikah nambah masalah. Iya betul. Menikah itu nambah masalah. Nambah problema. Makanya kalau teman-teman sekarang berencana menikah, berharap nggak punya masalah atau berkurang masalahnya, mustahil. Anda berharap sesuatu yang mustahil. Enggak. Menikah itu nambah masalah ya tuh kesadapan. Nah, iya. Lihat, sebelum menikah dengan setelah menikah, masalah lebih banyak sebelum atau setelah menikah? Ada apa? Setelah. Karena memang menikah itu menambah problema agar kita meningkat kualitas hidup kita. Tapi kata guru saya, tapi insya Allah rezekinya pun ditambah, dimudahkan. Dari mana rumusnya, Kang? Dan sampai saya manggilnya Kang. Dari mana rumusnya, Kang? Kata Nabi begini, barang siapa laki-laki membujang miskin, Allah akan kayakan dengan menikah. Maka semester 5 itu langsung saya putuskan untuk nikah. Itulah inspirasi perubahan saya. Loh iya, kita harus punya target gitu loh. Apa perubahan yang kita harapkan dalam hidup kita? Saya punya mimpi sejak kuliah itu, saya punya penghasilan yang lebih besar dari sarjana sebelum saya lulus. Dan menikah itu salah satu cara yang saya lakukan. Dan saat itu saya bingung, nikah sama siapa ya? Anak royes, gak terlalu dekat dengan akhwat. Bahkan dimusuhi oleh para akhwat. Jadi saya itu termasuk ikhwan yang galak. Apa namanya? Jutek. Untuk akhwat. Saya bingung siapa. Sudah. Saya lihat ketika saya ngisi kajian di kampus, ada nggak akhwat yang melihat saya, memandang saya dan tersenyum? Kalau ada, saya senyum, dia juga senyum. Jangan-jangan dia suka sama saya. Ketemu satu, ini jangan-jangan. Akhirnya saya lamar dia. Alhamdulillah. Saya bilang dalam surat, saya masih ingat surat. Dan saya masih ingat kos-kosannya di mana. Sampai sekarang kalau lewat ketemu kos-kosan itu, ingat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah dijawab, itu salam saya sama dia. Saya bilang, mohon maaf Mbak. Kenapa saya panggil Mbak? Karena dia bukan teman seangkatan saya. Pas saya cek, ternyata dia adalah kakak kelas saya. Satu fakultas tapi beda jurusan. Mohon maaf Mbak, sudah dalam proses lamaran atau tidak? Kalau tidak, bolehkah saya lamar menjadi calon pendamping hidup saya? Selesai. Gak susah kok ngelamar itu, cuma begitu doang. Setelahnya susah kan. Dan alhamdulillah ditolak. Dan ternyata jodoh saya berarti bukan dia, kan selesai. Kita nggak pernah tahu gitu rizki kita di mana, jodoh kita siapa, sampai kita mencoba menjemput. Ustadz, saya mah kayaknya nggak bakat deh jualan. Kata siapa? Nyoba aja belum. Betul kan?
Ustaz, saya mah kayaknya nggak bakat di kerja, saya pinginnya jualan. Kata siapa? Dicoba aja belum, kok kita sudah menyimpulkan. Coba dulu dong. Saya coba. Saya bilang sama Ustaz saya, Ustaz ditolak. Gak usah khawatir saya. Cinta ditolak, dukun berpindah. Naik pohon kelapa. Ngapain Kang? Lihat masih banyak yang lain. Ternyata sesimpel itu. Gitu. Dan alhamdulillah ternyata jodoh saya akhirnya bukan anak kampus yang tempat saya beraktivitas, tapi dari kampus lain. Akhirnya saya menikah semester 7. Singkat cerita, istri saya pindah ke Bogor karena dia pun masih kuliah di Lampung di Unila. Pindah ke Bogor dan alhamdulillah betul setelah menikah perubahan terjadi. Saya menjadi hamba Allah yang kaya. Sebelum menikah saya nggak punya piring sendok gelas. Setelah menikah, sebelum menikah saya nggak punya kompor gas, rice cooker. Setelah menikah, langsung kaya nggak? Kaya. Ado. Loh, jalan Allah itu rezeki itu dari mana aja kan gitu. Kita jangan menganggap itu harus kita yang kerja. Rezeki itu pemberian dari Allah. Dan betul gaji saya pun nambah gitu. Dari 500.000 naik jadi 600.000. Alhamdulillah. Dan saya masih ingat kontrakan saya itu harganya di kampus saat itu 1,5 juta setahun. Saya masih ingat di belakang tahu Cangkurawok, di situ sempit kecil, bahagia nggak kira-kira? Boro-boro itu, dan kita pingin terus berharap perubahan kan, sampai akhirnya alhamdulillah Allah pun menambah gaji saya sekian sampai akhirnya saya bisa mendapatkan gaji yang lebih besar dari seorang sarjana yang diterima dalam perusahaan besar. Perubahan. Apa? Kopi. Oh, teh. Oh, belum ada sponsor. Saya cuma nanya sponsor kan gitu. Terjadi perubahan. Baik, kita kembali. Itulah perubahan. Dan kita nggak pernah benar-benar paham sampai itu kita alami. Sama teman-teman sekalian. Ramadan juga begitu. Siapa yang menentukan kalau kita, aduh kayaknya nggak kuat deh kalau tahajud, kayaknya nggak kuat deh kalau itikaf, kayaknya nggak kuat deh kalau gini, kata siapa? Dicoba aja belum. Kemarin hari apa tuh ya? Minggu yang lalu, hari Sabtu yang lalu, kita di pesantren di Bintaro ada acara Qur'ani session. Malam hari kita sholat tarawih di masjid di pesantren. Imamnya Syekh Sami. Beliau pemegang sanad qiraah asyara kubra wa sughra, generasi ke-28 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas sholat beliau membaca ayat satu rakaat kadang 5 menit, berdirinya kadang 8 menit, kerasa cangkel. Nah, suatu ketika beliau membaca ayat, berhenti. Apakah beliau lupa gitu? Diulang lagi, berhenti, lanjutin baca, beberapa kali berhenti. Sampai yang di belakang imam, dia buka mushaf, mengingatkan, Syekh, bacaannya. Setelah selesai salam, beliau sebelum bangkit melanjutkan rakaat berikutnya, beliau bilang, kalau bahasa kita mah, tadi Anda mengira saya lupa ya. Beliau ramah, orangnya baik. Bukan. Tadi berhenti itu karena kita disunahkan
ketika membaca ayat-ayat tentang pengharapan, kita bermohon kepada Allah. Itu kan perubahan bahwa ketika seseorang membaca Al-Quran, paham maknanya, kita jadi ngerti ini ayat tentang apa. Dan tidakkah kita pun berharap ada perubahan dalam diri kita, kita bisa memahami ayat-ayat Allah itu. Dan kita perlu tuh punya target bahwa ketika kita membaca, kita bisa menikmati setiap kata, setiap kalimat itu menjadi sebuah surat cinta dari Allah SWT. Ramadan bulan perubahan. Yang kedua, inspirasi perubahannya adalah di Ramadan tidak hanya secara pribadi kita berubah, secara kuantitas ibadahnya pun insya Allah berubah. Betul nggak? Baca Qurannya lebih banyak Ramadan atau sebelum Ramadan? Ramadan. Jumlah rakaat salatnya lebih banyak Ramadan? Ramadan. Sedekahnya? Sama Ustaz kalau sedekah kan. Insya Allah lebih banyak kan. Makanan tuh coba, ini apa namanya? Dari sedekah kan. Orang berlomba-lomba bersedekah. Barusan di Cibubur itu sampai zakat mal itu ratusan juta terkumpul. Miliaran rupiah terkumpul. Kenapa? Ramadan. Dan kita dalam tanda petik ya, dipaksa berubah. Ramadan itu kan bukan, puasa itu kan bukan menghentikan makan kan, bukan? Betul kan? Hanya mengubah jam makan. Sarapan yang awalnya jam 6 ditarik ke jam 4. Makan siang jam 12, jam 1 siang ditarik ke maghrib. Jamak takhir dengan makan malam. Makanya biasanya menu makan malam berbuka jauh lebih banyak. Itu gabungan tuh makan siang dan makan malam. Hanya itu aja. Selebihnya sama aja. Tetapi Nabi mengajarkan kepada kita untuk memaksimalkan waktu-waktu di Ramadan untuk beribadah. Makanya syaqiyun, rugi banget kalau orang di Ramadan tidak beribadah. Yang sunnah dibalas wajib, yang wajib dilipat gandakan. Saat ngantuknya aja insya Allah jadi ibadah. Pengajian aja sambil tidur. Kenapa? Biar dapat 2 pahala. Pahala pengajian dan pahala tidur. Nah, saya di kampus itu punya teman. Mungkin Ustaz Teja kenal dengan beliau. Gak perlu saya sebutkan. Tapi beliau ini terkenal. Terkenal apa? Tidur. Jadi kalau misalnya ada pengajian, maka kalau beliau hadir, yang lain itu pasti akan berhitung. 1, 2, 3. Belum hitungan ke-20 dia sudah. Dan insya Allah dia langsung terbangun saat doa penutup majelis. Sama seperti tadi kita sholat Jumat. Iya kan? Coba siapa di sini yang nggak pernah ngantuk tidur saat Jumatan? Bohong. Betul kan? Iya. Tadi saya khutbah di Nindya Karya. Siapa yang salah saat khutbah dibacakan, disampaikan jamaah tidur? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Khotibnya. Bisa ada kemungkinan satu, gak menarik. Coba kalau menarik Anda melek nggak? Melek. Yang kedua, terlalu lembut. Innal hamdalillah nahmaduhu, itu kan mepene gitu. Mepene itu apa? Hah? Nina bobo. Nah, coba kalau misalnya innal hamdalillah, bangun di belakang, bangun.
Saya pernah kok marahin jamaah Jumat di sini di Bogor, di sebuah kantor. Kesel tuh deh. Azan pertama itu baru 5 orang. Yang lain di mana? Di luar. Pada ngerokok gitu kan, ngobrol. Azan kedua mereka baru pada wudhu. Khotib sudah ngomong, masih aja ngobrol gitu ya. Saya marahin itu. Sampai sekarang makanya nggak diundang lagi. Ya kan? Hanya khotib yang boleh marahin jamaah, bangunin jamaah itu boleh tuh khotib itu. Antum kalau nanti jadi khotib harus ya boleh. Pojok sana bangun. Ambil air wudhu. Apalagi anak-anak kan gitu. Oh iya. Belum lagi tema bahasannya nggak menarik. Kalah sama tangisan anaknya. Anaknya aja pingin khutbah. Perubahan. Pertama, yang kedua adalah ibadah. Perubahan ibadah. Bahwa ketika Ramadan kita harus punya target. Kalau bahasa kemarin siapa ya? Sahabat itu, Kiai Yasin. Beliau bilang, sahabat itu masing-masing punya amalan andalan. Selain yang wajib. Kalau yang wajib mah semuanya harus diutamakan. Tapi sahabat itu punya amalan sunnah andalan. Bilal, amalan andalannya apa? Sholat 2 rakaat setelah wudhu. Dan itu menjadi andalan para sahabat. Menjadi amalannya Bilal. Sahabat yang lain mereka punya amalan andalan lain. Nah pertanyaannya, kira-kira kalau kita ditanya amalan andalan kita apa? Sholat duha kadang-kadang itu pun cukup 2 rakaat Ustaz. Tahajud kadang bangun kadang enggak. Malah duluan santri daripada saya Ustaz. Sedekah apalagi, bahkan harusnya jadi hak mendapatkan sedekah. Apa andalan kita? Maka Ramadan ini menjadikan kita melatih untuk punya amalan andalan. Zikir, sholawat itu bisa jadi amalan andalan gitu. Saya boleh nggak sholawat 1000? Silahkan, bagus. Bahkan ada ulama melebihi lebih dari 1000 setiap harinya dia bersolawat. Bahkan ada ijazahnya gitu. Rotib itu kan ada ijazahnya. Silakan cari itu apa amalan andalan kita. Yang ketiga, Ramadan itu adalah menjadi inspirasi perubahan karena Ramadan itu adalah bulan perjuangan. Coba sebutkan peperangan yang terjadi di bulan Ramadan. 1, Badar. 2, 3, 4. Alhamdulillah. Perang Badar terjadi di tahun 2 Hijri. Ratusan kilo, kalau tidak salah sekitar 200 sampai 300 kilo jarak dari Madinah ke Badar. Bulan Ramadan, berjalan kaki, siang jalan, malam qiyamul lail. Siang jalan, malam qiyamul lail. Ada nggak sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah lagi puasa? Nggak ada ya. Kalau kita makan enggak, kasih kerjaan dikit, jangan banyak-banyak atuh lagi puasa. Makanya dulu antum pernah nggak mengalami libur Ramadan 1 bulan penuh? Pernah? Sekolah kan gitu. Kelas berapa? SD. Itu berarti masih muda ya. Iya kan? Pernah ngalamin itu.
Saat itu saya SMA. Dan saya termasuk yang protes, nggak suka, nggak seneng, nggak setuju kalau bulan Ramadan libur. Kenapa? Nggak dapat uang jajan. Ya betul kan. Kalau nggak berangkat sekolah kan nggak dikasih uang saku. Tapi yang lebih dari itu, nggak produktif. Coba di rumah ngapain? Paling tidur, ngisi buku amalia Ramadan. Yang diisi sehari sekali, malam hari setelah tarawih kan. Minta ke ustadz, minta tanda tangannya. Ini kenapa kosong? Tanda tangan dong ustadz, kemarin sakit perut nggak sholat tarawih. Kan paling begitu. Nggak produktif gitu. Tetapi kalau misalkan kita lihat perang Badar itu luar biasa Ramadan gitu. Perang apa lagi? Khandaq itu persiapannya di Ramadan. Perangnya tapi tidak setelah Ramadan, setahu saya. Tabuk. Perang Tabuk itu ke arah atas ya, ke arah Afrika, Mesir. Jadi kalau Badar itu ke bawah selatan dari Madinah. Nah, kalau Tabuk itu ke utara. Dan disebutkan ketika perang Tabuk itu biasanya Nabi tidak pernah memberitahukan sebelumnya. Jadi persiapannya langsung. Tapi ketika perang Tabuk Rasulullah memberitahu dulu, kita akan ke Tabuk, persiapan. Kenapa? Medannya berat. Pasukan yang akan dilawan juga berat dan terjadi di musim yang berat. Musim panas. Dan bagi orang Arab, musim panas itu adalah musim panen kurma. Antum punya kebun, sedang ranum-ranumnya mau dipetik, dan kalau terlambat seminggu saja, busuk itu kurma. Sementara antum harus berangkat ke Tabuk sejauh ratusan kilo. Kemarin saya lihat hampir sekitar berapa ratus kilo itu. Tapi nggak nyampe 1000 sih. Kebayang nggak? Kira-kira antum pilih mana? Mau panen, disuruh berangkat. Mending kalau punya pembantu kan. Makanya tidak sedikit para sahabat yang berat. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Kita mah baru ninggalin apa? Istri belum punya. Ya kan? Apa? Anak apalagi? Bisnis juga belum kan? Paling tugas kan itu. Ninggalin tugas, ninggalin pekerjaan. Beratnya nggak ketulungan. Nggak mudah ya. Itu perang Tabuk. Udah berangkat ke Tabuk, nyampe ke Tabuk perangnya nggak jadi. Ya kan? Tabuk itu kan gitu. Mereka keburu kabur, mereka keburu pulang. Nggak mau, nggak siap melawan kaum muslim. Jadi menang tanpa perang. Balik lagi ke Madinah. Nyampe Madinah, kurmanya ngapain? Udah pada busuk. Siapa yang berperan untuk membantu kaum muslimin ketika kaum muslimin kurma-kurmanya membusuk? Abdurrahman bin Auf. Itulah amalan andalannya Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf ingin ada perubahan dalam hidupnya. Dia pingin hidupnya miskin, tapi selama ini gagal. Jadi Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang gagal miskin. Nah, suatu ketika banyak para sahabat yang gagal panen karena busuk itu, itulah kesempatan terbesar bagi Abdurrahman bin Auf. Maka semua kurma-kurma sahabat yang ada di Madinah yang busuk itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga normal. Para sahabat yang punya kurma busuk senang nggak? Senang. Awalnya membayangkan rugi, sekarang kembali. Dan Abdurrahman bin Auf senang nggak? Senang. Kenapa?
duitnya habis, berharap jadi miskin. Tidak selang lama datanglah utusan dari Yaman. Di Yaman terjadi wabah, yang wabah tersebut hanya bisa disembuhkan oleh kurma busuk. Maka utusan Yaman tadi mencari kurma busuk di kota Madinah. Dan seisi kota Madinah langsung menunjuk satu rumah. Siapa? Kata orang Yaman ini, siapa yang punya kurma-kurma busuk, kami akan membeli 10 kali lipat harga normal. Dan yang punya siapa? Abdurrahman bin Auf. Maka kurma-kurma busuk Abdurrahman bin Auf diborong oleh orang Yaman tadi dengan harga 10 kali lipat. Gagal miskin. Kalau kita mah gagal kayaknya. Itu perang Tabuk tuh. Pembebasan kota Mekah pun terjadi di bulan Ramadan tahun 8 Hijri. Setahun kemudian Taif juga terjadi bulan Ramadan tahun ke-9 Hijri. Dan masih banyak lagi, termasuk ketika Tariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol, itu terjadi di bulan Ramadan. Termasuk ketika kaum muslimin berhasil memukul mundur pasukan Mongol, itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi bukan bulan rebahan. Capek Ustaz, belum seberapa. Maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, harusnya Ramadan menjadi inspirasi perubahan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, sesiap apa kita berjuang? Kalau kata Ibnu Rajab, ketahuilah bahwa seorang mukmin melakukan 2 jihad di bulan Ramadan. Jihad yang pertama adalah jihad pada diri sendiri di siang hari dengan berpuasa. Secara makna bahasa itu juga adalah jihad. Nahan lapar, nahan dari yang halal. Betul kan? Makan halal kan? Tapi di Ramadan kita bisa tahan. Harusnya menjadi inspirasi, apalagi yang haram. Yang halal aja bisa kita tahan, apalagi yang haram. Dan yang kedua, kata Ibnu Rajab, jihad yang kedua adalah jihad di malam hari dengan qiyamul lail. Itu jihad yang kedua. Siapa yang melakukan 2 jihad dan menunaikan hak-hak yang berkaitan dengan keduanya, terus bersabar melakukan keduanya, maka dia akan diberikan di sisi Allah pahala bi ghairi hisab. Apa bi ghairi hisab? Unlimited. Bi ghairi hisab itu enggak terhitung. Artinya banyak sekali tanpa bisa kita hitung, tanpa batas. Tapi ya tergantung kitanya juga sih. Siap atau tidak. Makanya ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang berhasil. Berjuang itu udah sepet ini mata ini. Ustaz Asep kapan beresnya sih? Sepet. Sama saya juga. Saya belum pulang dari pagi gitu kan. Tadi pagi ke Jakarta, dari Jakarta ngisi online, sore kemudian tadi Cibubur, sekarang sini. Cepet juga. Tapi mudah-mudahan jadi pahala. Yang terakhir, inspirasi perubahan apa di Ramadan itu adalah Ramadan harus menjadikan kita semakin kuat permohonan kita, permintaan kita, memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Allah menggunakan nida'ur rahmah, menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu untuk menggambarkan bahwa Ramadan itu adalah hadiah cinta dari Allah untuk kita. Nah, hadiah cinta apa? Salah satunya selain yang tadi kita sudah jelaskan, hadiah cintanya adalah berupa pertolongan Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "As-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." As-siyam, puasa, dan Al-Qur'an, yashfa'ani, dia akan memberikan syafaat lil 'abdi, kepada seorang hamba, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yaqulus siyam, berkatalah as-siyam, ay rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahawat bin nahari fasyafi'ni bihi. Ya Rabb, mana'tuhu ta'am, saya telah menahannya dari makan, wa syahawat, dan juga saya telah menahannya dari syahwat, bin nahari, di siang hari, fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan berkata juga Al-Qur'an kepada Allah, mana'tuhun naum bil laili, aku telah menahannya dari tidur di malam hari untuk membaca Al-Qur'an. Fasyafi'ni fihi, maka hari ini izinkan aku ya Allah untuk memberinya syafaat. Qala, beliau bersabda, fayusyaffa'ani, maka dua hal itu memberikan syafaat. Saat harta, tahta, dan kuasa tidak lagi bermakna dalam kehidupan akhirat, Al-Quran, puasa datang menyelamatkan kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan pertolongan itu. Maka minta terus sama Allah di sepanjang harinya Ramadan adalah kebaikan untuk kita bermohon kepada Allah. Terus ketuk pintu Allah, pintu langit. Terus ketuk pintu-pintu langit dalam doa-doa kita, munajat kita. Dan doa yang paling dianjurkan adalah doa memohon ampunan. Mintalah terus ampunan kepada Allah, karena ketika kita diampuni, Allah akan mencukupkan segala kebutuhan tanpa kita minta. Mudah-mudahan kita diberikan keberhasilan Ramadan sehingga kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya serahkan lagi kepada panitia. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir Ustaz atas ilmunya, inspirasinya, motivasinya, dan juga doa penutupnya. Alhamdulillah luar biasa. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan, keberkahan, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk para jemaah mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Ustaz kita selesai. Oh, siap. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin berbagi inspirasi ataupun berkeluh kesah? Insyaallah sementara tidak ada ya. Para jemaah semua, insyaallah dicukupkan sekian. Alhamdulillah Ustaz, jazakumullah khair. Mari kita tutup majelis ini dengan sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa kita tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, selanjutnya nanti insyaallah akan dilaksanakan qiyamul lail ataupun tahajud pada pukul 3 nanti sampai dengan menghabiskan tadi ya dari apa yang tadi kita tadarus juz 21 sampai dengan selesai juz 21, sehingga besok di malam kedua-dua kita insyaallah bisa qiyamul lail 1 juz lagi di juz ke-22.
di pukul 3 sampai 4. Insya Allah nanti sahur kita bersama di pukul 4. Tafadhol pada para jamaah yang ingin langsung istirahat ataupun taharah ataupun melanjutkan ibadah sunnah lainnya, menghidupkan malam. Dicukupkan sekian terlebih dahulu. Sekali lagi syukran Ustaz atas ilmu dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.